guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Oke teman-teman, di video kali ini semoga video aku lebih baik dari video sebelumnya ya, karena aku udah pakai tripod dan juga udah pakai clip on. Semoga suara aku lebih jelas daripada video aku yang sebelumnya ya, kayak bisik-bisik ngomong sama semut tuh. Videoku kali ini akan membahas mengenai tes kemampuan dasar dan motivasi kartu prakerja. Nah, udah tahu kan kalau soalnya itu terdiri dari 18 soal dengan waktu pengerjaan yaitu 25 menit. Sebenarnya soal-soalnya ini sederhana ya, kayak dasar-dasar gitu ya. Aku yakin sih semuanya bisa, tapi juga nggak boleh meremehkan dari soal ini karena harus tetap teliti dalam mengerjakannya. Nah, soal kartu prakerja ini tiap gelombang itu ada perbedaan. Bisa saja perbedaannya terletak pada pilihan gandanya yang diubah-ubah lokasinya. Kedua, nomornya bisa berbeda-beda kayak diubah urutannya gitu ya. Terus yang ketiga, konsep soalnya sama tapi cerita terus angkanya itu bisa diubah kayak gitu. Yang penting kan kita tahu dasar atau konsep pengerjaannya. Tapi teman-teman, karena HP aku tuh cuma ada satu, nanti aku mau pakai laptop buat bantu baca soal ya, karena kan nggak mungkin ya aku tag video sambil baca soalnya. Nah, di halaman pertama ini itu ada beberapa saran sebelum memulai pengerjaan. Yang pertama itu kalian ada di tempat yang kondusif. Yang kedua itu yang jaringan internetnya lancar. Yang ketiga yaitu kita tuh boleh memakai alat tulis seperti pulpen dan kertas buat alat coret-coret. Terus yang keempat, semisal kalian belum selesai tapi waktu sudah habis, nanti pekerjaan kalian seadanya itu nanti yang akan dikumpulkan secara otomatis. Jadi kalian harus benar-benar bisa memanage waktu selama 25 menit untuk mengerjakan 18 soal itu. Ayo. Oke teman-teman, langsung soal yang pertama. Soal yang pertama ini mengenai informasi penjualan jeruk pada tahun 2020. Ini disajikan dalam sebuah tabel. Tabel ini berisi dari bulannya apa dan jumlah yang terjualnya itu berapa dalam kilogram. Nah, yang ditanyakan itu adalah simpulannya. Nah, kita lihat bahwa yang A itu jawabannya terjadinya penurunan penjualan jeruk Medan setiap bulannya sebesar 500 kg. Apakah semakin bulan itu mengalami penurunan? Bukan kan? Melainkan mengalami kenaikan. Yang B ini mengalami penurunan, berarti juga salah. Yang ketiga, sejak bulan Januari hingga April, jeruk Medan mengalami kenaikan harga. Oh no! Tapi kita lihat keempat. Pada bulan April, masyarakat lebih membeli lebih banyak jeruk Medan. Padahal yang paling banyak kan bulan April. Berarti jawabannya yaitu C. Udah kan? Oke, lanjut ke soal nomor 2. Ini tentang penjumlahan. Ini sederhana ya, pasti bisa. 3 ditambah 5 sama dengan berapa? 8. Berarti jawabannya yaitu A. Soal yang ketiga ini yaitu tes motivasi. Soalnya yaitu berapa jam kira-kira Anda akan alokasikan untuk mengikuti pelatihan online dalam program kartu prakerja. Nah, kembali lagi ini namanya tes motivasi, yaitu tes tentang diri kita sendiri ya. Sebenarnya ini jawabannya kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi aku sarankan, karena ini kan motivasi menunjukkan minat kalian terhadap program ini, sebaiknya kalian menjawab jangan yang terlalu meremehkan kayak kurang dari 30 menit. Menurut aku kalau kurang dari 30 menit per hari itu kayak kurang gitu loh, kurang motivasi, kayak kurang bersemangat mengikuti program ini. Nah, aku saranin kalian jawabnya itu 1-2 jam per hari atau lebih dari 2 jam per hari. Kalau aku dulu jawabnya yaitu D, 1-2 jam per hari, seperti itu. Oke, soal yang nomor 4 ini juga masih tes motivasi. Soalnya, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Kegagalan yang pernah saya alami pada masa lalu adalah karena saya kurang berbakat. Kembali lagi ke jawaban masing-masing. Kalau menurut aku, bukan karena kurang berbakat, tapi karena mungkin kurang usahanya, kurang semangatnya. Nah, untuk itu aku saranin jawabannya itu antara D sama E, yaitu tidak setuju atau sangat tidak setuju. Soal nomor 5,
Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya merasa minder atau rendah diri pada saat orang lain bisa melakukan sesuatu lebih baik dari saya. Nah, yang namanya melihat teman yang bisa unggul dari kita tuh pasti kita pengen gitu ya. Tapi jangan cuma hanya pengen aja, kita harus bisa mengejarnya dan menjadikan dia motivasi kita untuk lebih maju. Kalau aku tuh dulu jawabnya tidak setuju kayak D gitu, tapi kalian jawab E juga nggak apa-apa, antara D dan E. Kalau kalian jawab sangat setuju, itu menandakan kalian tuh tidak memiliki motivasi untuk lebih maju dan unggul seperti teman kalian, dan kalian menerima keadaan kalian saat ini. Padahal kan kalau memiliki motivasi yang tinggi pasti akan terpacu untuk mengejar temannya. Oke, soal yang keenam ini pertanyaan: mengapa Anda berminat mengikuti program Kartu Prakerja? Ini diisi aja ya sesuai kebutuhan kalian. Bisa meningkatkan keterampilan, bisa untuk tambahan biaya hidup, bisa kehilangan pekerjaan karena membuka usaha baru, dan juga bosan dan butuh aktivitas baru. Karena dulu aku tuh daftar saat habis ini ya, lulusan kayak fresh graduate gitu. Aku dulu jawabnya itu ingin meningkatkan keterampilan, karena waktu itu aku gabut-gabutnya di rumah, nggak tahu mau ngapain kayak gitu kan, karena semua sekolah juga belum buka, mau ngajar bingung. Ya udah kayak nyari kesibukan dengan meningkatkan kreativitas gitu. Nah, soal nomor 7 ini yaitu: seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan saya takut mencoba hal baru karena takut gagal? Kembali lagi, ini namanya tes motivasi. Kalau belum mencoba tapi sudah takut gagal, berarti motivasi kalian untuk berhasil itu rendah, kayak gitu ya. Jadi menurut aku jawabnya itu C, sangat tidak setuju, atau mungkin D, tidak setuju. Kalau aku dulu jawabnya yaitu C, sangat tidak setuju. Soal nomor 8 ini: seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan jika pekerjaan lebih susah dari yang saya pikirkan, saya tidak akan teruskan? Jelas banget ya, kalau orang kayak gini namanya mutungan, kayak berhenti di tengah jalan gitu loh. Menurut aku kayak gitu kurang bagus ya, karena menunjukkan kita tidak bertanggung jawab. Nah, menurut aku jawabannya itu paling tepat yaitu B, yaitu sangat tidak setuju, atau mungkin bisa D, tidak setuju. Soal yang ke-9 yaitu: seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan saya sering memulai kegiatan namun jarang menyelesaikannya? Ini hampir sama ya, kayak menunjukkan tanggung jawab kalian, motivasi kalian dalam bekerja itu seperti apa. Jawabnya kalau aku dulu D, sangat tidak setuju, yaitu. Nomor 10: seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan saya menunda pekerjaan yang saya tidak suka melakukannya? Ini menunjukkan bahwa kita tuh kayak pilih-pilih pekerjaan seperti itu ya. Kalau aku dulu jawabnya yaitu E, sangat tidak setuju ya. Yang namanya pekerjaan itu udah menjadi tanggung jawab kita, apalagi di dunia kerja. Kita tuh tidak bisa memilih yang namanya pekerjaan. Kita harus tanggung jawab dengan apa yang ditugaskan pada kita. Oke, nomor 11 ini udah bukan tes motivasi lagi, tapi ini tes matematika. Ini disajikan diagram batang tentang nilai ulangan matematika. Nah, KKM-nya itu 7. Yang ditanya itu berapa jumlah siswa yang remedi. Yang remedi itu berarti yang di bawah KKM. Nah, kita lihat nilai 7 itu di balok ketiga. Berarti kan yang mengulang itu yang kurang dari 7. Yang kurang dari 7 itu ada ini ya, ini frekuensinya 1, terus ini frekuensinya yaitu 3. Berarti jumlah yang mengulang dari matematika ini adalah 4 anak. Soal nomor 12 ini masih mengenai diagram batang. Ini cara membaca diagram ya. Yang ditanyakan itu berapa pengunjung perpustakaan pada hari Selasa. Kita cari, ini adalah hari Selasa, kita tarik garis ke atas. Nah, kita tarik lagi ke kiri, berarti itu udah menunjukkan berapa jumlah dari kunjungan hari Selasa, yaitu sebanyak 40 orang. Soal nomor 13 ini soal cerita. Ini perpaduan dari perkalian dan penjumlahan ya. Andi membeli 3 nasi bungkus yang masing-masing harganya 20.000 dan rempeyek 5 buah yang masing-masing harganya 5.000. Jika uang Adi 100.000, berapakah kembaliannya?
3 nasi, 3 dikali 20.000 berarti 60.000. Ditambah rempeyek, dia beli 5 buah, harganya masing-masing 5.000. Berarti 5 dikali 5.000 sama dengan 25.000. 60.000 ditambah 25.000 yaitu 85.000. Berarti kembaliannya berapa? 15.000 karena 100 dikurangi 85. Simpel kan sebenarnya, tapi tetap harus hati-hati. Nomor 14 ini disajikan harga di toko pakaian dengan diskonnya ya. Sini ada 4 toko pakaian. Nah, ini ada barangnya baju dan celana. Baju dan celananya itu di 4 toko harganya sama, yaitu baju 80.000 dan celana 100.000. Yang membedakan itu hanyalah besar diskonnya. Nah, yang ditanya itu toko mana yang menjual baju paling murah. Ini nggak usah dihitung ya, kita lihat aja udah bisa karena harganya sama. Kalau yang namanya diskon itu pasti potongan harga. Semakin besar diskon itu semakin murah harganya. Kita langsung cari nih baju kan yang baris pertama ya, 80.000. Kita lihat ini diskon terbesar ada di toko apa? Ada di toko Rame, yaitu sebesar 25%. Jadi jawabannya yaitu D, toko Rame. Nah, nomor 15 ini yaitu mengenai penjumlahan bilangan pecahan. Jadi ingat materi SD ya. Kalau penyebut dari bilangan pecahan itu sudah sama, berarti tinggal dijumlahkan. Kalau beda itu harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, karena nomor 15 ini udah sama, tinggal aja kita jumlahkan. 4/5 ditambah 1/5. Berarti kan 5/5. Jawabannya D. Lagi soal nomor 16. Ini sama penjumlahan pecahan dan penyebutnya sudah sama ya. Jadi tinggal kita tambahkan 3/4 ditambah 5/4 sama dengan 8/4. Jawabannya yaitu C. Soal nomor 17 ini 49 dikurangi 23. Biar cepet ya, kita langsung lihat angka terakhirnya yaitu 9 dan 3. 9 dikurangi 3 itu 6 kan. Berarti jawabannya itu pasti yang belakangnya ada angka 6-nya, yaitu antara A dan D, pastinya bukan B dan C. Nah, sekarang tinggal 4 dikurangi 2 itu berapa? 2. Berarti jawabannya yaitu D, 26. Soal yang terakhir yaitu pembagian 351/819. Ini nanti kita disuruh mencari pecahan yang nilainya sama. Kita cari dulu 351/819 itu berapa? 3,428. Terus kita cari nih yang 3/7, 2/3, 5/8, 3/11 berapa. Dan kemarin aku nemu itu jawabannya yaitu A, karena 3/7 itu nilainya sama dengan 3,428. Jawabannya yaitu A. Oke teman-teman, itu tadi semua adalah pembahasan tes motivasi dan kemampuan dasar di kartu prakerja gelombang 8. Nah, sekarang aku mau nyampein perbedaannya dengan gelombang 9 ya, karena ada beberapa yang beda. Kita mulai ya. Nah teman-teman, untuk tes di gelombang 9 ini, pertanyaan yang pertama itu bukan mengenai jeruk Medan, tapi tes pertama ini mengenai harga gula ya. Sebenarnya konsep dari pengerjaan soal pertama ini sama. Kita disuruh membaca tabel. Nah, harga yang disajikan pun juga sama, cuma cerita atau nama barangnya aja yang diubah. Jawabannya ini masih sama, yaitu D. Sejak bulan Juli sampai dengan Oktober, harga gula pasir mengalami kenaikan. Ini sama konsepnya, yaitu membaca diagram batang, tapi ini yang dibahas mengenai bahan bakar SPBU. Kalau tadi kan nilai KKM ya, terus jumlah pengunjung perpustakaan, tapi sekarang SPBU. Jumlah kendaraan yang mengisi bahan bakar terbanyak terjadi di tahun, tinggal kita lihat aja diagram batang tertinggi itu tahun berapa? Tahun 2009. Nah, ini beda, ini nggak ada tadi di tes gelombang ke-8. Seorang pedagang buah membeli 1
peti mangga dengan harga 500.000. Mangga tersebut dijual kembali dan mendapat keuntungan 20%. Berapakah harga jualnya? Tinggal kita cari 20/100 dikali 500.000. Berapa ya? 20/100 kali 500.000, 100.000. Nah, tinggal kita jumlahkan. Kan harga modalnya 500.000 dijual dengan laba 100.000. Berarti harga jual keseluruhannya adalah 600.000. Itu sudah sama labanya. Jawabannya A. Di diskon terbesar yaitu di toko A sebesar 25%. Jawabannya yaitu D. Ini pengurangan pecahan. Kalau pengurangan itu sama konsepnya dengan penjumlahan. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal dikurangi 5/9 dikurangi 2/9, yaitu 3/9. Nah, soal ke-18 ini penjumlahan pecahan tapi beda penyebutnya. Agar bisa dijumlahkan, kalian harus menyamakan dulu penyebutnya menjadi per 10 semua. Kalau 3/5 itu dijadikan per 10, itu 5-nya dikali berapa? Biar jadi 10 dikalikan 2. Berarti kalau bawah dikalikan 2, atasnya pembilangnya itu juga harus dikalikan 2. Berarti kan 6/10. 6/10 ditambah 2/10. Berarti sama dengan 8/10. Jawabannya yaitu D. Udah kan? Tada! Udah selesai guys. Kalau udah selesai, kalian tinggal gabung ke lombang. Kalau udah gabung, udah tunggu aja. Kalian harus sabar. Karena kartu prakerja itu diiringi dengan kesabaran. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Terus kalau ada kesalahan atau kurang tepat, mohon dikoreksi. Karena kita sama-sama manusia, pasti ada salah dan lupanya. Nah, untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Dan tunggu video aku selanjutnya yang lebih seru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.